Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, Tuhan sangat mengasihi saudara. Nah, hari ini saya membawakan satu firman Tuhan, yaitu kita harus berakar di dalam firman. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai dengan ayat 27. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua, pendengar atau pelaku firman Tuhan. Jadi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Haleluya. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan secara cepat dan secara singkat. Yang pertama, ketika kita berakar di dalam firman, ini temanya adalah kita berakar di dalam firman. Yang pertama adalah kita benar-benar membaca firman Tuhan. Membaca atau merenungkan atau meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama. Ketika saudara merenungkan atau meneliti firman Tuhan, ketika apa yang saudara dapatkan dalam firman saudara praktek, saudara sedang berakar di dalam firman. Kebenaran tinggal di dalam hidupmu, sehingga tidak ada hal-hal yang jahat, sebab saudara hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama, saudara berakar. Saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara meneliti dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Jadi yang pertama adalah saudara merenungkan. Saudara membaca, meneliti dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar baca, tapi meneliti. Ketika saudara meneliti, berarti alat-alat yang saudara harus siapkan. Seperti saudara sekolah, harus bawa pulpen, buku, dan sebagainya. Alat-alat yang saudara harus siapkan ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara membagikan firman. Saudara bukan hanya menjadi pendengar saja, penonton, tetapi saudara melakukannya, membagikan. Saudara bertindak ketika saudara, sehingga ketika saudara merenungkan semua segala kejahatan itu saudara buang. Saudara terima firman itu masuk ke dalam hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara harus menjadi seorang pelaku, yaitu membagikan firman Tuhan. Saudara bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi seorang pelaku. Bagikan firman itu. Jadi ada 3M. Saudara membagikan firman itu kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Saudara bagikan sehingga mereka menerima firman. Ada yang bertobat dan ada juga tidak bertobat. Saudara, tugasnya saudara menyampaikan sehingga mereka menerima, mereka sadar, mereka akan bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu yang kedua, membagikan.
Yang ketiga, melakukan. Saudara pergi, saudara melakukan, yaitu saudara sedang memberitakan kabar baik. Di seberang sana ada banyak orang yang terikat. Seberang sana banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Di seberang sana orang yang terikat dalam dosa, saudara berdoa dan bebaskan mereka. Itu saudara sampaikan firman Tuhan. Kuasa dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup. Sehingga saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara menjadi pahlawan-pahlawan iman. Menerobos. Ingat saudara, saya mau kasih tahu ada 3 hal itu secara singkat. Saudara, ketika saudara tinggal di dalam firman, saudara menunggal dalam firman, saudara menyatu dengan firman, saudara akan menjadi orang pelaku-pelakunya. Saudara bukan hanya menjadi penonton yang setia, tetapi saudara ambil bagian dalam pertandingan iman. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Ketika saudara hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ingat, Tuhan akan menyertai saudara. Firman Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi hari ini, saya mau kasih tahu, jangan tinggal dalam dosa. Tinggalkan dosa. Pilih yang mana? Tinggal dalam firman Tuhan, menunggal dengan firman, menyatu dengan firman, ataukah Anda tinggal di dalam dosa? Saya percaya saudara, saya memilih tinggal di dalam firman. Karena di dalam firman ada sukacita, damai, sejahtera, pengajaran yang begitu indah dalam hidup. Jika saudara tinggal dalam dosa, saudara dibelenggu, saudara diikat seperti legion, sehingga saudara dirantai dan ada roh yang jahat menguasai hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa keluar. Karena saudara pikir dosa itu nikmat, dan dosa itu mempenjarakan saudara. Saudara pengen merdeka dari dosa? Tinggalkan dosa. Jangan menunggal, jangan menyatu dengan dosa. Saudara harus tinggal di dalam firman. Haleluya. Jangan berakar dalam dosa. Haleluya. Saudara harus berakar dalam firman. Hari ini, biarlah kebenaran yang singkat ini saudara dapat menggugah hati dan saudara dijamah, sehingga saudara hidup hari ini, saudara hidup dalam dosa perzinahan, saudara hidup dalam dosa pencomo, saudara hidup dalam kemarahan, saudara hidup dalam seks bebas, saudara hidup dalam kehidupan yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara sekarang tinggalkan, keluar dari dosa, mau hidup dalam Tuhan. Saudara akan diajar, sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 14, barang siapa tinggal di dalamku, aku akan tinggal di dalammu, dan kamu akan berbuah banyak, dan buah itu akan lebat dan berlimpah-limpah. Saudara pengen mau tinggal dalam Tuhan? Sepakat dengan saya. Mari kita tinggal dalam Tuhan. Tinggalkan dosa. Kita mau bersama dengan Tuhan. Jangan saudara sampai dibuang ke neraka. Sebab